Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. NIM saya 1520154. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi dengan mengambil materi anatomi fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem reproduksi laki-laki dan yang kedua ada sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari berbagai macam organ, di antaranya dapat testis, skrotum, epididymis, kelenjar bulboretral, vesicula seminalis, vasa deferentia, kelenjar prostat, dan penis atau zakar. Testis berbentuk bulat telur dan berjumlah sepasang, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoa, dan sel kelamin atau testosteron. Lalu ada skrotum yang berfungsi untuk memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-80 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan suhu tubuh. Lalu ada epididymis yang berfungsi untuk pengangkutan, penyimpanan, dan pematangan sperma. Lalu ada kelenjar bulboretral yang berfungsi untuk menghasilkan cairan kelenjar yang kental dan diekskresikan sebelum penis mengeluarkan sperma atau semen. Dan ada vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan berwarna jernih, kental, berlendir, mengandung asam amino dan fruktosa. Cairan ini berfungsi untuk memberikan makan sperma. Lalu ada vas deferentia yang berfungsi sebagai pengangkut sperma ke vesika seminalis atau kantong sperma. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basa untuk menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra. Yang terakhir terdapat penis atau zakar yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan ejakulasi, yaitu mengeluarkan sperma melalui uretra. Organ reproduksi laki-laki menghasilkan sel sperma, di mana pembentukan sel sperma disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus di dalam organ testis. Yang kedua, kita akan membahas sistem reproduksi perempuan, di mana sistem reproduksi perempuan terdiri dari berbagai macam organ, yaitu yang pertama ada indung telur atau ovarium, yang berfungsi sebagai penghasil sel telur, hormon estrogen, dan progesteron. Ovarium terletak di rongga perut di daerah pinggang kiri dan kanan. Yang kedua, terdapat rahim atau uretra, yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau embrio. Berbentuk seperti bola lampu terbalik di depan usus besar, tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan perimetrium, yang kedua lapisan myometrium, dan yang ketiga lapisan endometrium. Yang ketiga terdapat vagina, berfungsi sebagai saluran tempat masuknya sperma dan tempat keluar bayi saat melahirkan. Lalu ada endometrium, yang berfungsi untuk menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Dan yang terakhir terdapat tuba falopi atau oviduk, yang berfungsi sebagai saluran telur yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Organ reproduksi perempuan menghasilkan sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.